Q&A, Monster and Lab, Ibadah dan Cinta. Berat banget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, jadi memang manusia kan diciptakan untuk beribadah ya. Asik ya. Betul. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul kan? Apa? Betul. Haji Adil. Iya. Haji Adil. Mas Adin, ya jujur. Dapat nih saya. Ya, manusia diciptakan untuk beribadah. Apapun itu, untuk vertikal, horizontal, hablum minallah, hablum minannas, semuanya harus balance. Oke nggak jawaban saya? Oke. Udah, lanjutin dulu. Ya karena manusia diciptakan untuk beribadah, ya kita niatkan segalanya dalam entah itu mencari cinta atau kegiatan sehari-hari yang memang diniatkan untuk beribadah, gitu ya. Doa penutup majelis kawan. Udah karena berat banget ini jadinya. Ya begitulah ibadah dan cinta. Karena mau bahas trailer poster nggak nih? Iya, Kayak memang biar- benar. ya. Jadi Kita juga poster membahas. saya juga berterima kasih sekali dengan poster karena ada foto saya di situ. Terima kasih Bentley menginspirasi saya. Terima kasih bro. Ini posternya bro. Gitu. Dan dari potongan trailer juga mungkin bisa, kalau teman-teman bisa menjahit itu udah tergambar lah seperti apa cara orang-orang mendapatkan cinta itu dalam kehidupan kan berbeda-beda ya. Ada yang gampang, ada yang susah. Itu yang susah ya. Oh, iya. Gitu kak, udah seperti itu. Jadi itulah ya tadi ya, bahwa manusia memang diciptakan di bumi ini untuk beribadah. Persis. Ladies and gentlemen, please welcome Bapak Haji Adil. Masya Allah. Insya Allah, tabarakallah, leadingnya di film ini. Iya, selamat sore semuanya. Sebelumnya aku mau memperkenalkan karakterku dulu, siapa tahu belum ada yang paham juga. Di sini aku berperan sebagai Santun. Dia adalah anak Pak Kiai yang sangat taat. Santuy, enggak ya? Bukan. Namanya Santun dan dia juga sangat modern sekali sebagai perempuan, terus juga pintar dan dia tahu apa yang dia mau sebenarnya. Walaupun di saat-saat sekarang dia tuh dijodohkan sama seseorang, sama Pak Kiai juga, tapi dia tuh benar-benar tidak mau melakukan itu karena menurutnya beribadah dan melanjutkan pesantren Bapak itu yang paling utama. Jadi itu sih sebenarnya, dan kemudian Tuhan memberikan jalan yang berbeda dengan prediksinya dia, yang dimana dia tidak mau mendapatkan atau laki-laki yang sepertinya bukan kriterianya dia gitu, tapi tiba-tiba Tuhan menghadapkan laki-laki seperti Riko yang sebenarnya kalau dilihat secara fisik itu jauh banget berbeda, bukan kriteria Santun, tapi dari situlah mungkin Santun harus belajar bagaimana cara menerima, atau mungkin ini adalah ujian bagi dia, itu sih. Wah, berarti dari sini kita juga sama-sama tahu bahwa Santun ini betul-betul spesifik perempuan yang tahu apa yang dia mau, sehingga ini juga jadi pembelajaran ya untuk generasi muda saat ini. Jangan mau gampang untuk kayak oh ya udah deh settle for less gitu ya. I think that's the biggest lesson juga yang bisa dipelajari dari Santun. Karena saya pikir karena kita melihat Santun sebagai sosok yang religius, mungkin kita jadi berpandangan bahwa oh mungkin Santun bukan perempuan yang bebas, yang hanya terkuku kepada agama saja gitu ya. Tapi kita bisa melihat warna-warna baru sebagai perempuan itu sendiri. Luar biasa sekali. Aku pengen tahu dong kira-kira kalau tadi dari trailernya, kira-kira nih setelah kita sama-sama udah ngelihat poster dan juga trailer dari film Ibadah dan Cinta, kira-kira sosok Riko ini apa sih buat kamu maknanya? Agnostik. Satu kata ya, satu kalimat deh. Kayak gini. Ini lucu juga nih, karena sebelahnya kan Pak Haji kan. Mhm. Jadi memang perannya si Riko ini, dia karakternya itu agnostik. Karena memang dia kan besar di luar negeri kan, ceritanya di Australia. Iya. Terus ya biasa dia ditinggal ibunya, jadi akhirnya dia besar itu lumayan kurang mendapat pelajaran agama gitu, karena juga bapaknya juga akhirnya dia bapaknya jadi orang yang main-main lah gitu.
Jadi agnostik ya. Tapi aku pengen tahu deh kira-kira dari karakternya Rico yang tadi baru sekilas kita dengar bahwa ternyata dia adalah agnostik. Kira-kira apa pembelajaran yang kepengen disebarkan dari POV Rico itu sendiri lewat film Ibadah dan Cinta? Sebuah pelajaran yang bisa kita ambil dari karakter Rico itu adalah yang namanya tobat, yang namanya kita bersalah, kita punya salah terhadap sesama, atau mungkin kita merasa bersalah dalam sisi agama, tidak akan ada pernah kata telat untuk kita sebagai insan manusia untuk selalu bertobat, untuk selalu meminta maaf, dan juga meminta ampunan kepada Tuhan kita masing-masing. Dan ya itu sebuah pelajaran yang sangat amat bagus sekali dari Rico gitu. Karena yang saya tahu mau sampai kapanpun, sampai sebelum kita sebagai insan meninggal di dunia, itu akan selalu terbuka pintu taubat dari Tuhan untuk kita. Jadi memang betul-betul sih. Influencer yang sudah hadir. Terima kasih Pak Yan atas pertanyaan yang menarik ya. Tadi saya di depan sudah bilang pertama kali saya akan jatuh cinta dengan kehidupan pesantren. Di mana? Di Darunaja Cipining, perbatasan antara Tangerang dan Bogor. Saya datang ke sana, terus memang sore hari ya menjelang saya melihat anak-anak rapi berbaris ya menuju masjid, baik santri maupun santriwatinya. Kok saya merasa hidup itu damai ya di situ ya. Makanya saya ambil dengan istri saya, kalau anak saya masukin pesantren itu gimana gitu. Sampai seperti itu saya melihat itu. Nah, saya ingin memvisualisasikan kehidupan itu dalam sebuah film. Tapi film ini tidak hanya menggambarkan kehidupan pesantren. Karena cerita ini sangat bagus ya, ditulis oleh Mas Ivan ya. Ada dua suasana yang berbeda. Suasana perkotaan yang dibawa oleh Rico, kehidupan anak muda yang besar di satu kota metropolitan, dengan kehidupan santun yang memang hidup di pesantren. Nah, ini menjadi kontradiksi yang sangat menarik untuk kita baik cerita maupun divisualisasikan. Nah, dan ini tergambar dengan baik ya oleh seluruh tim, baik Kes ya maupun Mas Justice ya sama tim DOP bisa gambarkan ini sangat mewah ya. Film ini sangat mewah. Dan semua target lokasi yang mau kita produksi, puji Tuhan didukung oleh semesta juga bisa kita ambil ya, walaupun bisa dibayangkan kita juga dengan keterbatasan waktu ya dan hari syuting, tapi puji Tuhan semua bisa terselesaikan. Nah, kita ini mungkin salah satu karya terbaru lagi dari MBK Production bekerja dengan Sinomata ya, kita ini memanjakan semua baik cerita maupun visualisasi buat penonton Indonesia. Dan tentunya setelah menonton kita juga ingin nanti penonton bisa mendapat ya inspirasi dan pesan moral dari film ini. Mungkin itu Pak Yan yang bisa saya jawab. Syutingnya itu di Indonesia dan di Australia memang. Tapi pertanyaannya di mana sih di Indonesia? Indonesianya ya pesantrennya itu tadi di Darunaja Cipining Pak. Jadi memang ketika Pak Budi membilang ada satu pesantren yang visualnya bagus banget, dan pas kami survei ke sana memang secara geografis tuh ngebangunnya tuh kayak filmis banget gitu. Jadi kayak udah cocok nih buat satu lokasi film gitu ya. Dan alhamdulillah bisa bekerja sama dan bisa syuting di sana. Dan untuk di luarnya kita syuting di Melbourne di perkotaan, tapi juga kita ada syuting di daerah di Grampian dan juga di Coastal. Jadi kalau dari Melbourne tuh kurang lebih 5 jaman ke lokasi yang pegunungannya itu gitu, lumayan jauh gitu. Dan ya alhamdulillah tadi seperti yang Budi dan semua yang kita rencanakan bisa kita kita produksi dengan baik, dengan lancar, dan ya harus ditonton sama seluruh masyarakat Indonesia pastinya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Budi. OST, terus kemudian ada filmnya nanti. Memang semuanya ini ya kita punya semacam platform yang awalnya sebenarnya berangkatnya dari kata ibadah dan cinta tadi yang dibikin oleh Pak Heri. Secara keseluruhan untuk semangat dari filmnya di situ. Jadi kita kembangkan. Apakah teman-teman atau yang sudah menikmati masing-masing platform merasa terganggu atau merasa spoiler? Saya rasa tidak, dan kita sepakat ada keberanian kita
untuk merilis langsung 3 platform tersebut sekalian di hari ini. Nah, kita pasti akan melihat ketika lihat di trailer tadi Kak Indah santun berpelukan dengan Kiai Usman. Kita tidak tahu Umar itu, kita tidak tahu artinya apa. Tapi dalam novel itu akan terjelaskan dengan lebih detail. Tapi itu imajinatif. Secara visual baru akan berbeda lagi ketika akan kita rasakan di dalam film. Nah, hal-hal yang begini adalah sebuah keberanian kita bahwa masing-masing platform itu akan berbeda dan punya segmennya masing-masing. Kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini 3 materi dan 3 platform berbeda kita rilis baru. Seperti itu kurang lebih. Ada keberanian itu Pak Yan. Yuk.